Selamat malam. Saya akan menjelaskan CVE, 3 CVE dan 2 temuan vulnerability baru yang saya temukan. Jadi untuk aplikasi saya menganalisis Next.js, yakni sebuah open source framework untuk web. Biasanya berbasis, bukan biasanya, dia tuh berbasis React dan dikembangkan oleh Vercel. Dan juga framework ini tuh sudah banyak, bukan sudah, banyak dipakai oleh orang-orang dan cukup terkenal juga di kalangan developer. Oke, untuk CV pertama itu Authorization Bypass Next.js Middleware. Jadi intinya kita bisa nge-bypass otorisasi dari middleware-nya. Intinya gimana? Jadi POC-nya itu akan ada kode seperti ini. Jadi dia bakal ngambil session, terus ngecek apakah sessionnya sama dengan admin. Kalau enggak, ya dia bakal ngelempar ke login. Sesimpel itu. Nah, tapi di versi Next.js yang vulnerable, eh, ya ini dari dokumentasinya. Jadi aku coba buat nge-iterate kodenya atau dari commit-nya. Di sini ada internal header. Internal header nih ada, pokoknya dia bakal ada listnya gitu. Dan nanti ada filter. Nah, filter ini fungsinya biar kalau ada suatu external request, dia tuh gak masukin internal header yang ada di sini. Di sini. Jadi dia bakal nge-delete kalau dia nemuin salah satu yang ada di sini. Nah, tapi uh, X middleware sub request itu nggak ada di internal header. Jadi kita bisa pakai itu buat nge-bypassnya. Tapi ada masalah lagi. Ternyata si request-nya itu juga dicek secara rekursif. Ya udah, berarti sesimpel kita bisa ngelakuin middleware ini sebanyak 5 kali gitu buat nge-bypass rekursifnya. Nah, untuk scope targetnya sudah saya uh, ada di GitHub, saya dan ada di laporan juga linknya. Jadi ya untuk POC-nya ya, di sini ada versi full dan fix-nya. Juga saya ada contoh. Untuk yang pertama, saya menggunakan versi 15.22 yang untuk versi full-nya. Terus patch-nya itu yang 15.23 dan juga so on so on. Di sini ada CVE dan juga ini ada dua vulnerability yang image redirect bypass dan local reward SSRF yang akan dijelaskan nanti. Lalu eh, kita lihat dulu kode yang CV 2025 ya. Jadi ini hanya page, ini juga root page, ini juga page gitu. Ya udah. Logikanya ada di sini. Tadi ini udah dijelasin di laporan kan, sama persis. Lalu ini hanya config. Jadi intinya adalah kita mau ngetes. Dashboard ini kan yang nggak boleh dilihat ya. Jadi kalau misalkan aku buka di sini, bentar dari awal aja. Nah di sini ada dua pilihan. Dan kalau kita mencet yang protected, dia bakal ngelempar ke login. Nah, tapi dengan kode atau request yang tadi kita tahu ya, ada di mana wait. Ini contohnya kita ngejalanin curl ini. Nah, dia bakal nge-return dashboardnya. Jadi coba kita cek. Nih, protected dashboard. Jadi dia tuh berhasil nge-bypass lewat middleware-nya. Begitu. Lalu ke POC yang kedua, yakni null origin can bypass CSRF checks. Nah, untuk POC ini kita prerequisite-nya adalah si servernya tuh udah tahu cookie dari usernya, dan kita tuh pengen reproduce si attacker pakai cookie-nya user uh, buat ngelakuin server action dengan origin yang nggak validated gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat, ini contoh kode di servernya. Jadi ada, ya dia cuma terima cookie doang di sini. Terus dia bakal di kode vulnerability-nya, kalau kita lihat di sini ya, ada const origin header, request origin, bla 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 bla, dia nyari origin dan juga domain. Nah, dilihat di sini, missing origin header from a forward server action request. Jadi dia kalau misalkan nggak ada origin domainnya, dia tuh cuman ngasih warning, tapi tetap dijalanin gitu. Jadi kalau misalkan kita ngirim nilai null jadi undefined, request dari originnya itu nggak masuk ke jalur validasi cross origin yang seharusnya dijalanin yang ini gitu. Jadi dia cuma ngasihin warning, tapi tetap diproses yang ada di sini nih. Jadi kalau misalkan dia nggak ada, dia cuma warning, terus tapi tetap diproses. Jadi kita bisa ngirim server action
dengan original. Jadi kita udah punya intinya prerequisite-nya kita punya cookie-nya korban, kita tinggal ngirim original, kita bisa ngelakuin server action dengan bisa kita pengen ke server action ini atau pengen ngelakuin server action ini tuh kita bisa hanya dengan original. Jadi unauthenticated origin gitu. Ya udah, untuk POC-nya ini hanya rutenya aja. Jadi ini contoh gitu ya. Ini ada responnya dan juga ini apa yang dilakuin ketika cookie-nya set. Terus ini buat ngereset state. Jadi intinya nanti di posisinya aku ngasih lihat state yang terjadi di servernya gitu ya. Jadi kayak mock gitu. Terus ini buat ya ngecek sessionnya, cookie-nya atau cookie-nya buat dapetin cookie dari servernya. Ini cuman page dan ini juga cuman page gitu. Nah, kurang lebih logikanya di sini. Jadi ada get store, ada read state, ada reset state. Nah, ada record transfer. Kita tuh pengen nge-invoke benda ini, record transfer ini. Jadi ya udah, ini cuman config-config. Nah, langsung ke kodenya ya. Yang ini bukan. Wait, 33, ya benar. Jadi ya, pertama-tama kita nge-fetch cookie-nya dulu seperti tadi prerequisite biar kita bisa ngelakuin CSRF. Terus ya udah kita nge-nembak API state dengan cookie yang diketahui tadi ya. Terus kita tinggal ngirim cookie-nya, header-nya ada cookie dan original. Terus kita bisa ngelakuin arbitrary yang kita mau atau action field-nya ini mau ngapain gitu. Ya udah, nantinya di sini bakal dijelasin kayak before-nya tuh gimana, attack-nya gimana, after-nya gimana gitu. Nah, atau langsung aja kita lihat kodenya ya. Ini tadi 3003. Nah, di sini karena state-nya masih null dan transfer. Misalkan kita pengen ngirim 250, nah dia bakal error gitu, application error. Jadi ya maksudnya ditolak gitu, ditolak. Nah, sekarang misalkan kita ngejalanin POC-nya yang mengirim original tadi ya, node run CVE 2026-27. Nah, bisa dilihat di sini yang awalnya nol, kita berhasil nge-request atau di sini ada status 900 dan jadinya kita bisa invoke yang tadi, fungsi yang wait, where is it? Nah, notice. Invoke fungsi yang record transfer ini. Jadi, wait. Jadi kita nginvoke server action-nya. Terus kalau kita lihat di misalnya di refresh ya. Nah, di sini bisa dilihat ternyata si attackernya tuh berhasil nge-transfer sesuatu. Contoh, usernya Alice banyaknya 250 pada waktu ya ini waktu timestamp. Terus ini ada transfernya juga bla 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 bla. Jadi kita bisa gunain header origin null dan itu nggak dicek. Jadi cuma di wording doang sama Next.js-nya. Oke, lanjut ke POC selanjutnya. Itu ada wait, itu ada uh, request smuggling. Jadi kita dulu ya. Nah, untuk request smuggling ini itu ada dua request. Pertama-tama di Next.js yang masih vulnerability, yang masih vulnerable. Ada delete, ada options. Jadi ini tuh bukan di Next.js-nya, tapi Next.js itu dia ada dependensi ke HTTP proxy di mana HTTP proxy ini yang punya request rewriting yang vulnerable gitu. Nah, di sini di kodenya ya, di kode aslinya itu ada pengecekan. Kalau misalkan metodenya delete atau option dan misalkan dia nggak ada request header content length, dia bakal ngeset content length-nya itu nol, terus dia bakal menghapus transfer encoding. Nah, masalahnya adalah uh, misalkan kita mau ngirim request, itu kita bisa aja ngirim
header transfer encoding yang chunk. Tapi dengan syarat kita ngelakuin metodenya itu delete atau option gitu. Nah, apa sih chunk itu? Misalkan kita ngirim transfer encodingnya chunk. Nah, chunk body ini bisa aja berisi data yang tertinggal pada suatu koneksi keep alive ini dan bisa aja diproses backend sebagai request selanjutnya gitu. Contohnya di sini. Jadi uh, backend itu menerima semua request. Jadi ya nantinya cuman server doang gitu ya. Jadi aku bakal mock servernya. Di sini ada ya observe backend request. Jadi kayak dia tuh terima request apa aja sih si backendnya gitu. Terus ya udah ini logiknya. Terus ada backend port, request method, request URL, forward headers. Gitu aja. Nah, terus misalkan di sini ada kita pengen kirim payload gitu. Nah, kodenya ini bakal ngelakuin reset state lewat API reset. Jadi kayak ada endpoint API-nya gitulah. Terus si kodenya itu akan ngirim payload raw gitu ya melalui si net create connection ini. Terus dia nunggu close connection. Nah, setelah kita ngereset, dia bakal ngebaca ulang state-nya lewat API state ini buat ngeliat request yang benar-benar sampai ke backend. Jadi ya kita ngelakuin metode delete atau option gitu ya. Terus kita coba smuggling dengan rewrite tadi. Soalnya si rewrite ini kan kita bisa ngirim transfer encoding chunk kan. Jadi kayak si proxy-nya sama si backend-nya itu bisa aja punya interpretasi yang berbeda gitu. Jadi misalkan proxy-nya tuh, misalkan ada 3 request, 1, 2, 3. Tolong dong request-nya sampai satu doang. Jadi 2, 3-nya tuh bisa aja nggak diproses proxy. Tapi ketika dikirim ke backend, itu 3-3-nya itu masuk ke backend-nya. Jadi itu yang namanya smuggling gitu. Gara-gara kita bisa ngirim transfer encoding chunk tadi. Oke, langsung ke POC-nya aja. Di sini POC-nya itu 3005 ya. 3005 di sini backend request-nya masih kosong gitu. Dan kalau misalkan kita run 2026 ya 29 ya. Nah, di sini bisa dilihat sebelum kita pakai metode yang delete sama get ini, dia tuh dia tuh masih kosong, maksudnya ketolak gitu. Tapi ketika kita memakai si delete sama get, itu dua-duanya malah masuk ke backend. Yang seharusnya, oke kita refresh dulu. Yang seharusnya itu cuman delete doang yang dipengen sama proxy-nya. Jadi kayak proxy-nya itu pengennya cuma delete doang. Tapi either way, backend itu ngebacanya dua-duanya gitu. Jadi dia si backend-nya tuh bisa aja ngejalanin ini dan juga bisa aja selanjutnya ngejalanin ini asalkan dia masih keep alive connection-nya gitu atau masih connect lah. Nah, apa dampaknya? Dampaknya ya request pertama kita bisa aja delete atau option gitu ya. Kan soalnya selain delete sama option itu nggak bisa. Nah, tapi di request selanjutnya itu bisa aja dia tiba-tiba nge-get sesuatu atau nge-delete sesuatu gitu. Misalkan backend-nya itu punya validasi yang lemah, ya ini bakal berbahaya banget gitu. Ya kurang lebih gitu. Itu untuk POC yang ketiga, CV ketiga. Sekarang vulnerability-nya deh. Vulnerability-nya itu pertama yang aku temukan tuh ada image source resolution bypass in image optimizer. Kenapa aku bisa nemuin ini? Pertama, kalau misalkan dilihat dari CVE sebelumnya, itu banyak banget masalah yang ada di packages SRC dari Next.js. Wait, where is it? Ini contoh. Packages Next SRC compiled HTTP proxy index.js. Kalau misalkan kita ngepull newest release ya, itu ada di sini. Packages, terus kita ke next, terus di SRC. Nah, kebetulan setelah aku baca-baca benda ini, beberapa benda ini, itu ada yang cukup menarik gitu. Jadi, wait aku lupa. Oh di server, sorry. Jadi di server baru image. Pantas aku nyari image gak ketemu. Image. Wait, where is it?
Oh, server shared atau di sini langsung ada image optimizer. Ah, nih, di sini. Jadi aku ya baca satu-satu selama liburan, terus nemuin benda ini. Nah, setelah dibaca-baca, benda ini tuh punya beberapa validasi yang nggak divalidasi, kayak masih kurang gitu. Di sini aku nemuin dua CWE atau Common Weakness Enumeration. Yang pertama itu ada improper input validation. Jadi Next.js itu ngevalidasi URL awal terhadap remote pattern dari image-nya. Tapi dia itu nggak ngevalidate ulang dari redirect-nya. Jadi kayak oke, okay, pertama kali image optimizer ini nerima URL itu masih divalidasi. Cuman ketika ada redirect itu tuh gak divalidasi lagi. Jadi bisa aja kita nge-redirect ke page yang seharusnya kita gak boleh buka. Kurang lebih gitulah. Terus, selanjutnya ada externally controlled reference to a resource in another sphere. Jadi, nilai location dari server gambar yang diizinkan itu bisa ngarah image optimizer tuh ke origin lain. Jadi, bisa aja dia ngarah ke origin lain yang kita nggak bolehin origin itu untuk diakses gitu. Jadi, ya dia bisa out of bound atau di luar batas sumber gambar yang dikonfigurasi oleh aplikasinya. Kurang lebih gitu sih. Jadi, nah di sini dia tuh ngevalidate dulu URL awalnya dikirim ke image optimizer itu, dia tuh ada di daftar gambar yang diizinkan. Tapi pas si URL-nya ya awal-awal udah lolos kan, jadi dia ke tahap selanjutnya, si proses pengambilan gambar itu dilakukan oleh fungsi ini. Nah, fungsi fetch dengan metode redirect manual itu akan redirect explicit kalau misalkan upstreamnya itu punya status redirect dan header location. Ya kodenya kurang lebih kayak gini lah yang vulnerable. Nah, celahnya itu ada di logic validasinya, yakni si recursive-nya itu hanya membuat redirect, dangerously allow local IP sama maximum response body. Nah, konfigurasi dari domain dan remote pattern-nya itu nggak dibawa ke fetch external external image ini. Ya akibatnya apa? Akibatnya ya redirect-nya itu nggak divalidate ulang sebagai si remote image source-nya. Ya udah, kalau gitu kita bisa exploit itu buat ngakses, kita bisa kayak nge-redirect ke page yang bisa aja itu gak bisa diakses orang lain gitu atau ya unwanted access. Jadi ya udah, di sini setupnya itu ada dua setup upstream. Jadi yang diizinkan tuh 4100, yang nggak boleh itu 4200. Jadi ada dua port. Kalau 3007 itu port dari servernya lah kurang lebih. Nah, ini buat konfigurasinya. Jadi ya 4100 itu yang allowed, sedangkan 4200 itu block di sini. Nah, kita itu bisa nge-exploit dengan cara ngirim URL contohnya kayak gini. Next image URL HTTP, ini ada encodingnya, dan juga kita nge-redirect ke page yang kita pengen. Terus, ya udah nanti hasilnya itu kita bisa nge-redirect. Nah, di sini ada allowed request. Ini yang allow ya. Berarti kita nge-request ke 4100, get kita bisa masukin get allowed bla 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 bla. Nah, disallowed request itu request ke 4200, which mean kan kita nggak boleh. Tapi somehow si fungsi getnya ini berhasil gitu. Yang seharusnya tuh nggak boleh. Ya udah, kita langsung demo aja. Di sini, well, where is it? Local rewrite? No? Oke, ini. Jadi ya di sini kita bakal nembak ke API state, terus kita bikin URL melalui next image, terus kita bikin image-nya gitu ya. Nah, bukan bikin image sih, lebih ke mockup aja. Terus kita kirim request-nya ke 4100 sama 4200. Jadi di sini buka dulu deh yang 3007 ya. 3007. Nah, di sini allow request sama disallow request-nya masih kosong. Terus aku bakal run next 1624 image redirect. Oke, di sini bisa kita lihat awalnya tuh gak bisa, tapi setelah kita menggunakan redirect tadi, metode redirect tadi, kita bisa ngirim ke port 4100, yakni
request ini, get all bla 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 ini, dan kita bisa ngirim ke 4200 request yang ini, yang block private bla 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 ini. Dampaknya ya kita bisa masuk ke page yang kita gak boleh gitu di sini. Jadi disallow request ini aslinya gak boleh. Tapi somehow requestnya masuk ke port 4200 gitu. Jadi bisa aja ini kebuka. Terus untuk vulnerability yang terakhir ya, itu ada SSRF via image optimizer lagi. Jadi masih di tempat yang sama. Jadi ada dua CWE, yakni ada SSRF ya sesuai namanya. Jadi request ke image optimizer dengan URL lokal bisa aja berakhir sebagai server-side request ke private upstream. Jadi dia pakai rewrite. Tadi kan kita pakai redirect, sekarang pakai rewrite untuk vulnerability ini. Terus ada ya masih validation lagi, ya kurang lebih mirip kayak tadi lah, local patterns bla bla bla. Terus masalah itu di mana? Masalah itu ya awalnya kan URL-nya ditangkap ya. Terus dia bakal ngecocokin path-nya terhadap image local patterns. Kurang lebih checkernya kayak gini. Setelah URL-nya itu dianggap valid ya, URL lokalnya, image optimizer ini ngambil resource dari fetch internal image. Nah, fungsi ini, especially dia membuat internal mock request, terus masukin ke request handler Next.js. Jadi literal mock gitu ya. Request response mock, ada parameter URL, method, ada socket juga. Terus, apa behavior pentingnya? Behavior pentingnya itu mock request-nya itu tetap diproses sama routernya Next.js. Jadi misalkan path lokalnya lolos local patterns dan dia punya aturan external rewrite, internal request image optimizer-nya itu bisa diterusin ke external destination atau private upstream-nya. Jadi ya kita bisa mengakses yang kayak internal dari servernya gitu yang seharusnya nggak bisa kan. Tapi somehow bisa dengan rewrite tadi, dengan URL lokal. Nah, jadi aslinya si fetch external image ini dia tuh punya pengecekan private IP kan. Nah, tapi pada root URL lokal ini request-nya itu diperlakuin sebagai internal request. Baru dia berubah jadi external rewrite di level router. Jadi nantinya rewrite destination ini dia tuh lolos dari private IP guard-nya. Which mean ketika root-nya ini udah ngebolehin private IP-nya, ya udah dia bisa ngelakuin apa yang dia mau ke servernya dan juga bisa ngelik data-data yang ada di internal ya di internal networknya lah. Jadi ada fetch external image. Ya udah, langsung demo aja kali ya. Jadi di sini ada dua port. Portnya ini ya ini servernya 3008. Kalau misalkan private backend-nya ini kayak mock dari private backend-nya yang internal network itu, dia tuh ada di port 4300 gitu. Nah, kita langsung demo aja ya. Kalau gitu, di sini ada POC-nya, ada kodenya. Terus nih, ya ini mirip-mirip sih. Jadi ini buat ngereset state-nya, ini buat nangkap state-nya atau ngebaca ya lah. Ini cuma page-nya aja, terus servernya tuh ada di sini. Kurang lebih mirip sama vulnerability yang pertama untuk bentuk servernya ya. Jadi dia ada ngereset, read, write state. Tapi di sini bedanya ya kita nggak allow port sama disallow port. Ini redirect, sorry. Yang atasnya harusnya. Ini sama kan? Sama ya. Wait. Oke, dia tetap read, write, reset. Terus ya backendnya dia tadi kan ini backend port tuh buat nge-mock up internal network private backendnya gitu ya. Tadi 4000 berapa? 4300. Aku agak lupa. Hmm, kalau nggak salah 4300 deh. 4300 benar. Oke, ya kurang lebih gini ya doang. Terus langsung demo aja. Jadi langsung buka 3008. Di sini backend request-nya masih kosong. Terus kita coba kirim dengan URL lokal rewrite yang ada di nge-bypass rewrite yang ada di image optimizer tadi.
Jadi ini harusnya SSRF. Eh, wait. Namanya apa? Oh, rewrite. Lokal. Oke. Oke. Backend request berhasil masuk. Kita coba nge-get private secret ini. Ini artinya si request ini berhasil masuk ke backend ya. Jadi kalau kita refresh, nah requestnya tuh masuk. Yang seharusnya tuh nggak boleh masuk. Tapi rewrite tadi kan ngebikin si local URL itu bisa nge-bypass checker private IP-nya. Jadi ya udah. Oke, mungkin itu aja untuk demonstrasinya dan mungkin agak lama ya. Ya, nih kayaknya lebih dari 15 menit, maaf. Tapi some way seperti itu kurang lebih untuk demonya dan terima kasih sudah menonton.